Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas bagian kedua dari soal OSN SD atau MI tahun 2025. Ya, sekali lagi untuk sumber soalnya bisa dilihat di situ, sudah tertera ya dengan jelas. Bisa dihubungi nomor WA-nya jika membutuhkan, atau bisa kontak saya di bagian bawah. Oke, langsung saja kita bahas untuk yang nomor 11. Aris akan mengisi petak 2x2 sebagai berikut dengan bilangan prima berbeda yang nilainya masing-masing kurang dari 40. Banyak cara untuk mengisi petak-petak tersebut. Nah, berarti kita harus langkah pertama adalah mendata bilangan prima kurang dari 40. Jadi kita tuliskan dulu ya. Bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri ya. Berarti kita cek bilangan primanya, berarti mulai 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Nah, ya. Terus kita lanjutkan. Setelah 19 itu ada 23. Setelah 23 itu 29, 31 dan 37. Nah, berarti ini di sini ada berapa ini? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya bilangan prima. Nah, prima ada 12 ya. 12 bilangan. Sehingga banyak cara untuk mengisi peta-peta tersebut. Nah, ini kita bisa pakai pigeonhole ya. Berarti yang kotak pertama bisa terisi 12, kotak kedua bisa terisi 11, kotak ketiga bisa terisi 10, dan ini terisi 9. Sehingga banyak cara. Nah, banyak caranya berarti ya 12 dikali 11 kali 10 kali 9 ya. 12 kali 10 12 kali 11 kali 10 kali 9. Dari sini yang pilihan ganda yang ada di angka 0 belakang sendiri adalah yang C. Jadi ini 11880. Jadi jawabannya yang C. Kenapa? Karena di sini tanpa kita hitung pun di sini ada angka 0, angka 10, sehingga jawabannya yang C. Seandainya pilihan ganda itu ada angka yang mengandung 0 di belakang itu ada lebih dari 1, maka kita harus nyicir ya. Itu soal nomor 11. Oke, lanjut nomor 12. Nomor 12 ini kita bisa menggunakan kombinasi ya. Terdapat 5 pasang putra-putri duta pendidikan dari 5 sekolah dan akan dibentuk tim kepanitiaan yang terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Jika tidak boleh ada putra dan putri dari satu sekolah yang sama, ini kuncinya ya. Tidak boleh ada putra dan putri dari satu sekolah yang sama. Itu inti dari soal ini. Ya, kita tulis dulu. Jadi di sini ada putra. Sebentar, kita tulis ya. 5 pasang putra dan putri. Berarti untuk putranya itu ada 5. Untuk putrinya itu juga ada 5. Akan dibentuk tim kepanitiaan yang terdiri dari 2 putra dan 2 putri. Berarti banyak pemilih putra, banyak pemilih. Jadi tulis sebelah aja biar luas ya. Kita tulis. Banyak cara untuk memilih putra. Untuk memilih putra berarti 5 kombinasi 2. Nah, 5 faktorial dibagi berapa? 3 faktorial, 2 faktorial ya, kombinasi ya.
Ini saya tuliskan kombinasi. Nah, dari sini kita hitung bahwasanya di sini 5 4 3 faktorial dibagi 3 faktorial 2 1 ya. Kita coret-coret, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Karena dua putra dari sekolah yang berbeda itu ada 10, maka yang selanjutnya sisanya adalah dua putri harus dari sekolah yang berbeda daripada putra yang tadi ya. Otomatis karena harus berbeda, dua yang sudah kita pilih, katakanlah misalkan ini ada sekolah 1, misal sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, sekolah 4, sekolah 5 misalkan ya. Kita kan sudah pilih dua putra. Katakanlah putra yang terpilih itu sudah berasal dari sekolah 1 dan sekolah 2. Sehingga kemungkinannya untuk putri kita hanya memiliki pilihan tiga sekolah, sehingga untuk putri itu 3C2. Dari 3 diambil 2 ya. Sehingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial 1 faktorial sama dengan 3. Nah, karena kita memilih banyak cara membentuk tim, berarti total banyak caranya itu 10 dikali 3 sama dengan 30 cara ya. Kenapa? Karena di sini ada keterangan tidak boleh ada putra dan putri dari satu sekolah yang sama. Itu intinya ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Nanti bisa dicek lagi, barangkali ada yang salah hitung ya. Oke, bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Jika 35% dari suatu bilangan adalah 75, maka 21% dari bilangan tersebut. Nah, ini kita bisa juga menggunakan perbandingan ya. 35% ini sama dengan 75, kalau 21% sama dengan katakanlah misalkan X ya. Oke, lanjut saja. Ya, bisa kita sederhanakan. Dibagi 75 dibagi 73 ya kan, sehingga X nya 5X sama dengan 3 kali 75. X nya adalah 3 kali 75 dibagi 5 ya. Kita coret berapa? 15 kan. 3 kali 15 adalah 45. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C, 45. Nanti bisa dicek dicek lagi ya, terus sambil dicermati, barangkali ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa lewat WA saya yang ada di bawah. Lanjut saja, kita nomor 14. Median dari data berikut. Median itu nilai tengah ya. Kita tuliskan. Median itu adalah nilai tengah. Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka ini kita paling enak menggunakan desimal ya. Ubah ke dalam bentuk desimal. 4/5. Kita tuliskan dulu soalnya ya. 4/5. Terus ini saya rubah sedikit sendiri aja. 4/5 berarti sama dengan 0,8 ya.
Terus 5/10 itu sama dengan 0,5. Yang ketiga jelas. Ya. Yang keempat itu 3/4. 0,75. Dari keempatnya ini, kalau kita urutkan dari yang terkecil itu 0,235, 0,5 ya. Terus 0,75 dan 0,8. Sehingga mediannya itu ada di antara ini. Nah, median. Kira-kira berapa itu mediannya? Ya tinggal di rata-rata saja ya. 0,5 ditambah 0,75 dibagi 2. Jawabannya berapa ini? Ini 1,25 dibagi 2 sama dengan 0,6 ya 0,625. Jadi jawabannya mediannya ketemu 0,625. Ada jawabannya. Oh ya, ada ya. Yaitu yang B. Oke. Saya kira untuk median ini cukup ya. Nah, bisa kita lanjut untuk soal yang nomor 15. Bilangan genap 5 angka akan disusun dari angka-angka di bawah ini. Dengan ketentuan semua angka harus digunakan. Angka 5 boleh muncul maksimal 2 kali. Angka 2 hanya muncul 1 kali. Wah, ini syarat-syaratnya banyak ya. Oke ya. Di sini angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkanya 1, 2, 3, 4 nanda ada ini. 1, 2, 3, dan 5. Ada ketentuan. Yang pertama, angka 5 boleh muncul 2 kali, angka 2 hanya muncul 1 kali ya. Dan ini ada keterangan bilangan genap 5 angka. Berarti dari sini kalau kita tuliskan itu ada 5 angka ya. Karena genap, maka yang angka terakhir itu pasti 2. Jadi ini genap. Dan 2 hanya boleh muncul 1 kali, berarti tidak boleh muncul di angka yang lain. Nah, otomatis sisa angkanya itu ada di angka 1, 3, dan 5 ya. 1, 3, 5. Nah, ini berapa? Nah, yang boleh ngisi tanda tanya itu boleh dari angka 1, angka 3, atau angka 5. Tetapi dengan catatan angka 5 yang keluar itu hanya boleh muncul maksimal 2. Ya, jelas ya, karena apa? Karena di sini kan angkanya kan semua harus digunakan ya, semua angka harus digunakan. Sehingga kemungkinannya angka yang terdiri ini yang pertama itu kemungkinannya 1, 3, 5. Di sini angka 1. Ini tinggal diacak saja ya. Banyak caranya, diacak aja. Banyak cara acaknya, berarti ini berapa ini? 4 permutasi dibagi 2 karena ada 2 angka yang sama ya. Jadi ini bisa kita lihat dari permutasi n unsur sama, yaitu permutasinya n faktorial dibagi n1 faktorial. Nah, atau bisa jadi di sini unsur samanya misalkan KLM misalkan ya. Berarti ini dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial, dan seterusnya ya. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Berarti di sini 4, 3, 2, 1 dibagi 21 sama dengan 12. Ya.
Coba kita geser biar. Jadi ketemunya 12. Ini untuk bilangan 1351. Jadi ada angka kembar yaitu angka 1 yang kembar. Ya. Terus yang kedua, bagaimana jika angka kembarnya itu angka 3? 1353. Ini caranya juga sama ya. Angka kembarnya yaitu angka 3. Ini caranya juga sama. 4 faktorial dibagi 2 faktorial ketemu 12. Yang ketiga yang kembar itu angka berapa? Angka 5. Karena tidak ada lagi, ya kan? 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 12. Kalau kita jumlah, jadi kemungkinan pertama, kedua, ketiga pengajakannya itu kita jumlah, itu totalnya ada 36. Jadi jawaban yang benar itu 36 ya. Nanti bisa di cross check lagi, barangkali ada selip di sana. Jika memiliki cara yang berbeda atau jawaban berbeda, bisa komen di kolom komentar, nanti akan kita ulas lebih lanjut. Yang nomor 16, 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari 4 anak dan 6 anak. Rata-rata usia kelompok 4 anak adalah 6 tahun. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan ya. Rata-rata 4 anak, saya tulis X bar 4 itu 6 tahun. Dan rata-rata 6 anak itu 6,5 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok dipertukarkan, maka rata-rata usia kedua kelompok tersebut sama. Selisih usia kedua anak yang dipertukarkan. Ya. Jadi di antara ini yang 4 kelompok 4 anak diambil 1, ditukar ke kelompok 6 anak juga diambil 1. Ya, intinya di situ. Terus inti yang kedua adalah di sini. Rata-rata usia kelompok tersebut setelah ditukar adalah sama. Berarti kita tuliskan dulu aja. Rata-rata 4 anak sama dengan rata-rata 6 anak dalam kurung setelah ditukar. Nah, otomatis kita harus mencari jumlahnya yang pertama ya. Sebelum ditukar itu kan ada ini kan. Ya berarti 6 kali 4. Terus tadi kan yang A katakanlah ditukar, misalkan yang mau dipindah itu apa? Minus A. Kita pindah, terus misalkan ini yang mau dikeluarkan itu nilai A. Ini anak A, yang mau ditukar yang di sini anak B. Nah, ya. Berarti ini kita kurangi A karena dia mau dipindah. Di satu sisi ada plus B karena dia kedatangan. Ya. Ini dibagi berapa? Dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena rata-rata 4 anak. Demikian untuk yang rata-rata 6 anak, berarti 6 dikali 6,5 dikurangi B ditambah A, karena dia kehilangan B tetapi kedatangan A, dibagi 6. Kita tuliskan ini 24 ya, dikurangi A plus B dibagi 4 sama dengan 6,5 kali 6 itu 6,5 3 berapa itu? 39 dikurangi B ditambah A per 6 ya. Dari sini ini berusaha kita pindah aja biar tempatnya lapang.
ya. Dari sini terus kita kalikan silang kan, 6 kalikan ke sana, 4 kalikan ke sana, beres ya. Kita tuliskan, berarti 6 kali 24, 24 min A plus B sama dengan 4 kali 39 min B plus A. Kita kalikan ya. Ini 144 dikurangi 6A ditambah 6B sama dengan berapa ini? 156 dikurangi 4B ditambah 4A ya. Terus tinggal pindah ruas saja, min 4B digeser dipindah ke kiri, min 4A dipindah ke kiri ya. Ini dipindah ke kiri, 44 dipindah ke kanan ya. Sehingga kita dapatkan berapa itu? 6B min 6A plus 6B min 4A plus 4B sama dengan 156 dikurangi 144 ya. Ini 156 dikurangi 144 adalah 12. Yang di sini B-nya adalah 10, 10B, A-nya adalah min 10A, sehingga 10B min A sama dengan 12, B min A sama dengan 12 per 10, 1,2. Ada enggak 1,2? Oh ada ya. Ternyata di sini ketemu jawabannya 1,2. Oke. Untuk nomor 16 ini memang butuh alur yang agak teliti ya, karena di sini memainkan perpaduan atau memainkan logika ya, logika dan urutan. Nomor 17, bilangan-bilangan disusun dengan pola sebagai berikut. Jika angka-angka penyusun pada bilangan ke-15 dijumlahkan, maka hasilnya adalah, nah di sini kita hanya mencari pola ya. Jadi 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90 ya. Ini ke sini plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18. Sudah ketemu kan polanya? Setiap angka selanjutnya itu selalu naik dari selisih angka sebelumnya ya. Berarti bisa dipastikan ini plus 20 ya. 90 ditambah 20 adalah 110. Plus 22 berarti 132. 132. Kita cek dulu ya, apakah sudah cukup ataukah kurang ya. Ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam, angka ketujuh, angka kedelapan, angka ke-9. Oh masih kurang ternyata ya, masih kurang. Bisa kita lanjutkan, kita tulis dulu ya. Angka ke-10 berarti ini plus 24, 156 ya. Angka ke-11 plus 26 berarti berapa itu ya. Silakan diteruskan ya. Ini berarti 182 plus 28 berarti 210 ya. 11 terus plus 30 berarti 240
plus 32 ya. Jadi 240. Ini yang tadi ke urutan ke-13 ya. Plus 32 berarti 272. Plus 34. Saya tulis warna berbeda. Berarti di sini untuk yang nomor 15 itu adalah berapa? 306 ya. Karena sudah terbentuk untuk angka atau bilangan ke-15, maka penyusunnya jumlahnya 3 tambah 0 tambah 6 adalah 9. Ini merupakan pola ke-15. Jadi kita hanya menggunakan pola bilangan. Meskipun ada cara yang lain, yaitu kita bisa mencari pola pertama, pola kedua itu urutannya seperti apa ya. Nah, ini merupakan perkalian yang berlanjut, itu aja. Oke, itu untuk yang nomor 17. Nanti bisa untuk teman-teman bisa menggunakan cara yang lain ya. Nomor 18. 3 bilangan bulat ABC dengan A dibanding B sama dengan B dibanding C sama dengan C dibanding A. Ya. Dari sini ini sudah jelas ya, bahwasanya nilai A banding B itu sama dengan B banding C sama dengan C banding A. Nah, ini jelas A, B, C-nya sama dengan 1 ini. Nanti bisa dicek lagi ya. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1. Terus tinggal dimasukkan aja. Berarti 200 kali 1 ditambah 100 kali 1 ditambah 250 kali 1 dibagi dengan 3 kali 1 ditambah 4 kali 1 dikurangi 2 kali 1. 200 ditambah 100 ditambah 250 dibagi dengan 3 tambah 4 dikurang 2. 3 tambah 4 dikurang 2. Ya. 550 dibagi 5 sama dengan 110. Jadi jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Nanti bisa dicek lagi. Khawatirnya ada yang salah hitung ya. Kita lanjutkan nomor 19. Soal ini nanti sampai nomor 20, nanti bisa dicek kembali. Nomor 19. Andika berbelanja di toko alat-alat tulis, membeli barang sebagai berikut ya. Harga satu buku 5.000, satu pensil atau satu penggaris 2.000 dan satu kotak pensil 30.000. Nah, ini tinggal dihitung aja, gampang ini ya. Jadi yang dibeli oleh Andika itu 10 buku. 10 buku ditambah 5 pensil ditambah 1 penggaris. Saya tulis mistar ya. Terus dan 1 kotak pensil. 1 kotak. Ya. Keterangannya B itu buku, P itu pensil, M itu mistar. Mistar itu nama lainnya adalah penggaris. Dan K itu kotak pensil. Ya. Dari sini langsung saja kita tuliskan tadi harga satu buku 5.000, berarti 10 dikali 5.000. Nah, jangan lupa ada diskon 10%, berarti dikali. Karena diskon, maka yang kita bayar hanya 90% ya. 90% ditambah. Dan 5% untuk kotak pensil, sedangkan yang lain tidak ada diskon. Berarti untuk pensil 5 dikali pensil tadi 2.000 ya.
2000. Terus mistarnya tadi mana? Penggarisnya juga 2000. Berarti 1 kali 2000 ditambah untuk kotak pensilnya 30.000. Berarti 30.000 kali 1 dikali diskon 5%, maka yang dibayar 95%. Nah, tinggal hitung aja ini ya. 90% dari ini 50.000, berarti 50.000 dikali 90/100. Ya, 90% kan? Terus ditambah 5 kali 2000 itu 10.000. Ditambah 2000. Ditambah ini 30 kali 95%. Berarti 30.000 dikali 95/100 ya. Ini bisa kita geser dulu. Nah, kita tuliskan ulang ya. Kita tuliskan ulang. Sudah, tinggal main aja, main perkalian aja ini ya. 500 dikali 90 berarti 45.000 ditambah 10.000 ditambah 2.000 ditambah berapa itu? Berapa ini hasilnya? 28.500 ya. Jadi tinggal dijumlah aja, ketemunya 85.500 ya. Gampang ini. Asalkan kita teliti, insya Allah nggak ada yang susah di OSN tahun ini ya. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. 10 kubus masing-masing memiliki panjang rusuk 1 cm akan disusun sehingga sisinya bersisian dan membentuk suatu bangun ruang baru. Luas permukaan minimal bangun ruang tersebut. Oke ya. Ini beberapa contoh atau beberapa model bagaimana kita susun kubus yang sebanyak 10 tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan ada model-model yang lain, nanti bisa di cross check sendiri ya. Kalau berdasarkan model ini, kita coba hitung saja apakah ini sudah termasuk ke dalam penyelesaian ya. Kita misalkan untuk gambar yang satu, gambar pertama ya, gambar pertama itu bagian depan, saya tulis di depan belakang, DP dan belakang ya. Itu berarti ada berapa ini? 5 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi ada 10. Terus selain itu di belakang itu juga ada 10 ya. Jadi di sini depan belakang itu 10 sama 10 berarti 20. Terus atas bawah itu ada berapa itu? Ya benar ya. Atas bawah, atasnya ada 5, bawahnya ada 5, berarti ada 10 ya. Terus kiri kanan ada 2 sama 2 berarti ada 4 ya. Kalau kita jumlah 34. Oh ternyata 34. Sekarang coba kita yang sebelah kanan, depan belakang berarti ada 10 sama 10 berarti 20 ya. Terus atas bawah juga 20, kiri kanan ada 2. Kalau kita jumlah 42. Nah, ini malah lebih banyak, berarti tidak kita pakai ya. Untuk yang ketiga, depan belakang
depannya ada 5, belakangnya ada 5, berarti 10 ya. Terus atas bawah, atasnya ini ada 1 2 3 4, bawahnya ada 4, berarti 8 ya. Atas bawah itu ada 8. Nah, yang membedakan kiri kanan, kirinya itu ada 6, 1 2 3 4 5 6, depannya kanannya itu 1 2 3 4 5 6, ada 6, berarti 12. Kalau kita hitung ini 30. Apakah ada yang lain? Nah, nanti bisa dicek ya. Untuk sementara saya baru menemukan yang terkecil itu ada di angka 30. Mungkin itu dulu untuk pembahasan soal-soal USN. Untuk soal yang ketiga atau bagian terakhir akan kita bahas besok. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.